Hi, hello, everybody. Especially my beloved student Rowan's level. Good morning. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? Hope you and your family in a healthy and safe. Keep spirit and keep strong. Now we are going to start our study religion. The first we pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing, we thank you for your kindness, we thank you for your love. Now we want to study, please bless us and guide us and help us so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kelima dengan topik komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Pembacaan Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah dengan mencermati atau mengamati dan membaca dari kegiatan pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian komunikasi dengan Tuhan, yang kedua mendeskripsikan cara berkomunikasi dengan Tuhan, dan membiasakan diri berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca Alkitab. Kita membaca ayat Alkitabnya terlebih dahulu dari 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Anak-anak, dalam ayat ini, penulis kitab 1 dan 2 Raja-Raja memperlihatkan kepada kita bahwa Raja Hizkia sedang mengalami kesulitan, yaitu dia mendapat surat tantangan yang menyuruhnya memberikan Yerusalem kepada orang lain. Ia tidak tahu berbuat apa sehingga ia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia adalah raja yang memimpin bangsa Yehuda saat itu. Dari sini kita melihat bahwa setiap orang siapapun, tidak pandang bulu baik raja mau rakyat biasa, semua orang membutuhkan Tuhan dan perlu berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, bingung, sedih, dan apapun yang kita rasakan, marilah kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa dengan cara yang benar. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 juga menyatakan bahwa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui Alkitab karena Alkitab itu memang bermanfaat. Apa manfaat Alkitab sehingga kita harus berkomunikasi melalui berdoa dan juga membaca Alkitab? Mari kita baca terlebih dahulu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anak, Paulus sebagai penulis kitab 1 dan 2 Timotius dalam ayat ini menegaskan fungsi Alkitab. Kalimat segala tulisan yang diilhamkan Allah artinya Allah memakai orang-orang untuk menulis Alkitab dan memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk membimbing mereka di dalam menulis Alkitab yang adalah firman Allah sehingga tidak terjadi kesalahan. Alkitab itu berfungsi untuk mengajar, meyakinkan para penentang yang tidak menerima atau yang menolak firman Allah dan mendidik orang untuk berjalan di dalam kebenaran. Jadi, mari kita membaca Alkitab sebagai satu sarana, sebagai salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, baik melalui doa maupun melalui membaca Alkitab. Anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam topik tentang komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication yang secara umum berarti semua tingkah laku kita, baik yang menggunakan suara, verbal, dan gerakan tubuh atau nonverbal yang dapat diterima orang lain. Arti khusus komunikasi adalah pesan yang kita kirimkan secara sadar untuk orang lain, satu orang atau lebih dengan tujuan
memengaruhi tingkah laku penerima. Nah, dari sini kita mengetahui apa arti komunikasi. Lalu komunikasi dengan Tuhan itu apa? Komunikasi dengan Tuhan berarti setiap tingkah laku kita yang menggunakan suara maupun yang menggunakan gerakan tubuh itu ditujukan untuk Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Contohnya, melayani Tuhan dengan taat kepada orang tua atau guru sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut menerima dan membalas atau meresponnya. Hal yang perlu kita lakukan dalam berkomunikasi dengan Tuhan adalah tekad dan disiplin atau komitmen. Disiplin itu menjadi nilai atau karakter yang wajib ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin berkomunikasi dengannya. Dalam komunikasi dengan Tuhan ada dua garis, yaitu vertikal, tegak lurus, dan horizontal. Garis vertikal menunjukkan komunikasi manusia dengan Tuhan secara langsung, sedangkan garis horizontal menunjukkan komunikasi manusia dengan sesama. Komunikasi vertikal itu yaitu Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab. Nah, di dalam Alkitab tertulis banyak hal yang memberitahukan, mengajar, menghibur sebagai wujud komunikasi Tuhan kepada manusia. Nah, selain itu, komunikasi dengan Tuhan juga melalui doa. Di dalam Alkitab, anak-anak boleh membacanya di rumah. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, 1 Tesalonika 5 ayat 18, dan Efesus 5 ayat 20. Komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Nanti anak-anak baca ayat-ayatnya di rumah. Kemudian, selain berkomunikasi secara vertikal, yaitu melalui membaca Alkitab, juga kita perlu berkomunikasi secara horizontal dengan saudara seiman atau sesama orang Kristen yang percaya kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, baik melalui sekolah minggu, melalui ibadah bersama, melalui berdoa bersama. Itu adalah bagian atau contoh dari komunikasi horizontal. Tetapi juga komunikasi secara pribadi dengan sesama yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Melalui berkomunikasi secara horizontal, kita dapat bersaksi tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan Yesus yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab. Nah, komunikasi dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca Alkitab itu adalah komunikasi yang hidup, karena kita berkomunikasi dengan Allah yang hidup dan Allah meresponi ketika kita berkomunikasi, ketika kita membaca Alkitab melalui Roh Kudus yang mengingatkan kita, menyadarkan kita atau memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti firman-Nya. Nah, dengan berkomunikasi yang hidup melalui berdoa dan membaca Alkitab, itu akan membentuk kita menjadi disiplin rohani, akan membangun kerohanian kita. Nah, kenapa disiplin rohani itu penting melalui komunikasi yang hidup dengan Tuhan? Nah, dengan disiplin rohani itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang taat dan patuh terhadap perintah Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi disiplin rohani itu adalah taat dan patuh terhadap perintah dan melakukan kehendak Tuhan.
Kebenaran Tuhan di dalam Alkitab kita terbagi di dalam dua perjanjian, yaitu Perjanjian Lama yang inti beritanya adalah tentang penciptaan dunia dan isinya yang diciptakan Allah dengan berfirman. Dan manusia jatuh ke dalam dosa, serta janji kedatangan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi inilah inti dari seluruh perjanjian lama mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Sementara perjanjian baru itu tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggenapi janjinya menebus dosa manusia, yaitu Kristus, pribadi kedua daripada Allah, dari surga turun ke dalam dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Untuk apa? Menggenapkan rencana keselamatan yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Nah, karena kita harus membangun komunikasi yang hidup dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus membaca Alkitab dengan benar. Bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar? Yang pertama, kita harus berdoa meminta pimpinan Roh Kudus untuk mengerti firman-Nya, sehingga ketika kita membaca Alkitab, komunikasi kita hidup. Roh Kudus mengingatkan kita dan menyadarkan kita ketika membaca Alkitab. Yang kedua, kita harus membaca bagian Alkitab yang sudah dipilih dan disiapkan, dan ada baiknya membaca Alkitab secara berurutan. Ketiga, kita merenungkan pembacaan Alkitab dengan cara mencari tujuan ayat dan mencari pesan dari ayat tersebut melalui ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya dan juga ayat yang kita baca. Setelah itu kita tuliskan aplikasi dari ayat yang dibaca, yaitu apa yang harus kita lakukan menurut ayat yang kita baca tersebut. Dan setelah itu kita berdoa untuk berterima kasih komunikasi yang hidup juga bisa kita bangun melalui berdoa. Kenapa? Karena selain Alkitab adalah firman Allah yang hidup, juga doa itu adalah komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Karena doa merupakan napas hidup orang percaya. Dengan berdoa, iman kita akan bertumbuh, hidup, dan berkembang, dan berbuah. Relasi komunikasi kita dengan Tuhan semakin erat, semakin akrab ketika kita berdoa. Ketika kita tidak berdoa, maka iman dan kerohanian kita akan mati. Komunikasi kita akan terputus dan kerohanian kita akan menjadi kerdil dan menjadi kering. Kurang mengalami pertumbuhan. Nah, cara berdoa yang dikehendaki Tuhan sebagai komunikasi yang hidup, yaitu di dalam Alkitab dikatakan, agar komunikasi kita itu hidup di dalam doa, maka kita perlu bersungguh-sungguh berdoa dan yakin akan kuasa Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Ketika kita berdoa juga kita harus tulus dan yakin dengan iman, dan kita juga harus rendah hati mengakui keberdosaan kita dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Mengakui kehinaan kita, ketidaklayakan kita. Ketika kita berdoa itu karena Tuhan atau karena Roh Kudus telah mengingatkan dan menyadarkan kita. Dan juga ketika berdoa kita harus tekun, tidak jemu-jemu, dan tidak boleh bosan atau malas. Kemudian setiap hari kita memohon pertolongan, pimpinan, bimbingan, dan penyertaan Roh Kudus untuk terus memampukan kita berdoa dengan tekun. Lalu, kita sebagai orang Kristen harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya pengantara yang memperdamaikan kita dengan Allah. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan hanya Yesus Kristus satu-satunya Allah dan manusia yang boleh memperdamaikan kita dengan Allah yang kudus, Allah yang suci, dan Allah yang adil. Karena Allah benci dengan dosa. Tapi
Kristus menguduskan kita dengan darahnya yang kudus. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya Tuhan saja. Karena setiap agama mengakui mempercayai Tuhan, tetapi tidak mengakui Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita membangun komunikasi yang hidup dengan Tuhan melalui doa harus disampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga harus mengakhiri doa kita dengan kata amin. Karena amin itu artinya kita yakin, kita percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Kemudian di dalam berdoa, selain kita tadi mengetahui cara yang berdoa dikehendaki Allah, juga ada langkah-langkah, ada aturannya di dalam berdoa. Langkah-langkah atau aturan berdoa atau prinsip berdoa di dalam Alkitab sebenarnya adalah doa Bapa kami yang diajarkan. Di situ diajarkan pertama berdoa adalah menguduskan nama Tuhan. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah sederhana di dalam berdoa. Yang pertama berdoa itu, teacher berharap kalian memahami pelajaran hari ini tentang pengertian berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana membangun komunikasi yang hidup secara vertikal dengan Tuhan, baik melalui berdoa dan membaca Alkitab, serta membaca Alkitab dengan benar, dan bagaimana berdoa yang dikehendaki Tuhan. Hari ini kalian akan mengerjakan tugas dan kirim kepada teacher. Bagi yang belum mengirimkan tugas-tugas yang belum selesai, silakan dikirimkan ya. Sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your blessing, thank you for your love, thank you for your kindness. Now we have done our study. Please guide and help us to keep our mind and to apply what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, bye-bye. Thank you.